Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih dikumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan termasuk amal saleh yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan lalu kita telah membaca tafsir surat Al-Masad, Tabat yada Abi Lahab wa tab, dan kita telah sampaikan juga dari beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang surat ini. Sebelum kita masuk pada surat yang setelahnya, dari belakang, mungkin di antara antum akan ada yang memberikan khulasah atau kesimpulan apa yang kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Ada? Silakan. Bismillah. Surah Al-Masad. Bahwasanya menukilkan sepakat ulama surat ini Makkiyah, dan surat ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang mengatakannya ini turun di surah ini Makkiyah adalah Ibnu Attiyah dan Abul Farq Ibnul Jauzi, Ibnu Asur dan Al-Qurtubi. Jazakallah khair, barak fik. Ya, bahasanya surat Al-Masad ya adalah surat Makkiyah. Dan sebagaimana disebutkan bahasanya surat ini ya dinukilkan akan kesepakatan ulama akan kemakiannya, yaitu diturunkan ya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Bismillah. Kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang masuk Islam dan berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas dan Hamzah. Kemudian yang kedua, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun dia tidak berislam, yaitu Abu Thalib. Dan yang ketiga, yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Lahab. Ya. Jazakallah khair. Itu di antara yang disebutkan ya tentang paman Rasulullah SAW
Ya, di antara mereka ada yang membela Rasulullah SAW dan masuk Islam, sebagaimana disebutkan, yaitu Abbas dan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang membela Rasulullah SAW akan tapi tetap di atas kekufurannya hingga meninggal, yaitu Abu Talib. Dan yang ketiga adalah yang menentang, ya, menghalangi Rasulullah SAW, memberikan gangguan, ya, adalah Abu Lahab. Sebagaimana yang, ya, kita telah baca tentang tafsir surat Al-Masad. Ada yang menambah? Bismillah. Ma pada ayat ma agna anhu maluhu yuhtamalu an takuna istifhamiyatan, bisa bermakna istifham, yaitu maknanya ayyu syai'in agna anhu maluhu wa ma kasaba. Apakah harta dan apa yang dia lakukan itu bisa mencukupkannya, yaitu anaknya. Dan bisa juga bermakna ma di sini nafiatan, yaitu Tidaklah harta yang apa? Yang mereka kumpulkan, ya, itu apa akan mendatangkan, ya, manfaat, dan apa yang mereka hasilkan, ya, harta yang mereka kumpulkan dan apa yang mereka hasilkan, ya, tidak akan apa? Memberikan manfaat kepada Abu Lahab. Ya, karena kemarin kita sebutkan wa makasab, bahasanya tidaklah terbatas pada anak saja, akan tetapi, ya, bermakna umum. Ini apa saja yang dihasilkan, ya, dari apa saja yang dihasilkan. Ya, sampai di sini kita lanjutkan bacaan surat An-Nasr. Siapa yang baca? Siapa? Mas? Siapa? Antum? Antum? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Jazakallah khair, barak fiik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, itu adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 1376. Beliau berkata, fi hadhihi surah al-karimah, di dalam surat yang mulia ini, bisyaratun wa amrun li rasulihi inda husuliha, yaitu kabar gembira dan perintah kepada Rasulnya, ya, ketika apa? Ya, terwujud, yaitu suatu perkara besar. Wa isyaratun wa tanwih ala ma yatarattabu ala dhalik, dan isyarat dan tanwih ini juga semakna atas apa yang akan terjadi, ya, setelah itu. Ya, sebelumnya bahasanya surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah, itu bittifaq, itu menurut, ya, kesepakatan para ulama bahwasanya surat An-Nasr ini adalah surat apa? Surat Madaniyah.
Kemudian beliau berkata, fal bisyaratu hiyal bisyarah binasrillah li rasulihi. Dan kabar gembira ini adalah kabar gembira yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu dengan dibukanya kota Makkah atau Fatah Makkah, wadukhulun nas fi dinillah, dan juga atau wadukhulin nas, kalau kita ataukan binasrillah, kemudian wadukhulin nas fi dinillah, dan masuknya manusia ketika itu para sahabat ke dalam agama Islam ini dalam keadaan afwajan, yaitu berbondong-bondong, karena saking banyaknya yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu dari kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Bihaits yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi. Sehingga menjadi kebanyakan dari mereka menjadi menjadi ahlihi wa ansarihi, yaitu menjadi keluarganya Rasulullah SAW, yaitu ukhuwah Islam al-imaniyah, karena masuk ke dalam agama Islam, persaudaraan di atas agama Islam, dan juga menjadi para penolong Rasulullah SAW, dan juga dari keluarganya, dari keluarga Rasulullah SAW atau dari para penolongnya. Ba'da angkanu min a'daihi, setelah apa yang terjadi, bahwasanya mereka dahulu termasuk musuh-musuhnya. Akan tetapi setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan Fatah Makkah, itu pembukaan kota Makkah, mereka semua menjadi masuk Islam. Waqad waqa'a hadzal mubasysyar bihi, dan sungguh telah terjadi apa yang dikabarkan dalam perkara ini. Dan adapun perintah yang terjadi setelah ba'da husul an-nasr wal fatah, itu setelah terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan fatah. Fatah di sini adalah Fathu Makkah. Itu yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan insyaallah kita akan tambahkan penjelasannya nanti setelah kita baca tafsir dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada rasulnya untuk bersyukur kepada Rabb-nya atas yang demikian itu, yaitu pertolongan dan pembukaan kota Makkah. Wa yusabbih bihamdihi wa astaghfiruh, itu bertasbih, memuji Allah SWT dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya. Adapun wa ammal isyarah, adapun dilihat dari isyarat, fa inna fi dzalika isyaratain, maka sungguhnya turunnya ayat surat ini ada dua isyarat. Yang pertama adalah isyarah li ayyastamirra an-nasr li hadzal din, isyarat bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus terhadap agama ini. Jadi setelahnya Fatah Mekah ini nanti akan datang futuhat, yaitu pembukaan kota-kota yang sebelumnya adalah dikenal dengan dengan kekufurannya, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana dalam sejarah nanti terdapat perluasan Islam sampai ke wilayah mana? Eropa,
atau ya ke wilayah misalnya seperti Irak, ya, Iran dan yang semisalnya, atau Yaman, ini yang dekat dengan ya kota Mekah atau kota Madinah, yang dekat dengan kota Madinah. Kemudian wa yasdadu inda husuli tasbih bihamdillah, dan semakin bertambah ya terwujudnya tasbih ya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun padanya ya dari Rasulnya, yaitu ketika telah ya terjadi ya kemenangan ini. Fa inna hadza minasyukr, karena sungguhnya ya tasbih dan istighfar ini termasuk dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguhnya barang siapa ya jikalau kalian bersyukur maka sungguh ya la azidannakum, sungguh aku akan menambah, yaitu menambah kenikmatan kepada kalian. Dan sungguh telah didapati yang demikian itu ya fi zamanil khulafa ar-rasyidin, ya pada zamannya khulafa ar-rasyidin, wa ba'dahum fi hadhil ummah, ya lam yazal nasrullah mustamiran, yaitu didapati ya di zamannya khulafa ar-rasyidin, ya terutama nanti pada zamannya Umar dan Utsman ya dan setelahnya. Pada zamannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya para sahabat ya mereka sibuk karena sebagian kabilah mereka kembali kepada kekufuran ya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian zamannya sahabat yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ya memerangi mereka sehingga banyak dari mereka kembali kepada agama Islam ketika mereka ya tidak mau membayar zakat, kemudian diperangi, dan akhirnya banyak ya dari orang-orang yang murtad kemudian kembali ke dalam agama Islam. Ya, kemudian zamannya Umar, karena zamannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala berapa tahun? 2 tahun, ya, 2 tahun saja. Kemudian zamannya Umar berapa tahun? 10 tahun, ya. Dan ini banyak ya mulai futuhat ya pembukaan kota-kota ya yang sebelumnya itu adalah negeri kafir ya mereka masuk ke dalam agama Islam, dan ini terus menerus ya hatta wasalal Islam ila ma yasil ilaihi dinun minal adyan, hingga Islam ini sampai kepada ya apa yang agama itu sampai padanya, ya maksudnya sampai misalnya di negeri Eropa mereka ma'ruf, yaitu bahasanya mereka adalah kaum Nasara, ya kemudian Islam itu sampai ya kepada mereka, ya seperti ya apa yang telah sampai yaitu di mana, di Spanyol, ya di Spanyol Kurtubah ya dan yang semisalnya, atau Andalus yang kita kenal dengan Tarikh Andalus, yaitu sejarah tentang Andalus, yaitu Spanyol. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi, dan masuk dalam Islam ya yang sebelumnya itu ya sebelum ma lam yadkhul, yang tidak masuk pada selainnya. Ini karena saking banyaknya mereka masuk ke dalam agama Islam, yaitu tidak masuk pada agama selain Islam. Ya, sehingga hatta hadatsa minal ummah min mukhalafati amrillah ma hadath, sehingga tatkala dari umat ini, umat Islam ya terjadi penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan ya terpecah belahnya ya kalimat, ini kekuatan kaum muslimin menjadi ya terpecah. Begitu pula wa tashattut, yaitu juga terpecah, bercerai-berai ya perkara mereka,
sehingga terjadilah fakhasal ma hasal, ya, seperti terjadi di akhir, ya, pada saat yaitu pemerintahan yang terakhir, kerajaan yang terakhir yaitu di Spanyol, ya, sehingga apa, di situ dikarenakan apa, karena maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya apa, ya, kembali, ya, kaum Nasara menguasai, ya, kaum muslimin, ya, menguasai kaum muslimin kembali, sampai, ya, sebagaimana yang antum ketahui sampai sekarang, ya, sampai sekarang ini. Itu diantaranya bahwasannya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab apa? Ya, sebab perpecahan. Jadi menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab, ya, perpecahan. Ya, sebab merupakan sebab perpecahan. Kemudian wa ma'a hadza falihadal ummah wa hadzal din min rahmatillahi wa lutfih ma la yahtur bil bal aw yadur fil khayal. Ya, maka bersamaan ini, ya, umat ini, ya, dan agama ini, dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang apa, tidak terbenak dalam pikiran, ya, dan tidak apa, terbayangkan di dalam apa, ya, dalam pikiran. Ini juga sama, khayal dan bal itu semakna. Wa ammal isyarah tsaniyah, adapun isyarat yang kedua, fayyal isyarah ila anna ajala Rasulullah SAW, itu adalah isyarat bahwasanya ajalnya Rasulullah SAW itu apa? Ya, qad qarub, ya, wadana, bahwasanya ajalnya Rasulullah SAW, ya, telah dekat dan semakin dekat, dari segi bahwasanya umurnya Rasulullah SAW itu adalah umur yang utama, yang Allah Subhanahu wa taala telah, ya, bersumpah dengannya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah apa? Mengikat bahasanya perkara-perkara yang mulia ini, ya, supaya ditutup dengan apa? Istighfar, yaitu kas-shalah, ya, seperti kita apa? Selesai mengerjakan salat kita mengucapkan apa? Ya, astaghfirullah, 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 ya, dan juga apa, dalam haji dan juga, ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian fa amrullah li rasulihi bil hamdi wal istighfar, kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk memujinya dan untuk meminta ampun kepadanya fi hadil hal, pada keadaan ini, ya, merupakan isyarat ila anna ajalahu qad intaha, bahwasanya apa? Ajalnya Rasulullah SAW itu telah apa? Ya, telah dekat, ya, telah habis, maksudnya apa? Telah dekat, bahwasanya Rasulullah SAW itu apa? Ya, akan meninggalkan umatnya. Sehingga apa? Fal yasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW yaitu menyiapkan diri dan apa? Wa yatahayya, ini juga mempersiapkan diri li liqa'i rabbih, untuk berjumpa, ya, kepada Rabbnya. Wa yahtim umurahu bi afdal ma yajid, ya, sholawatullah wassalamu alaih, ya, dan beliau menutup umurnya, ya, dengan sesuatu yang apa? Yang lebih utama dari apa yang beliau dapati sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Supaya bertasbih yang diiringi dengan apa? Tahmid, dan juga supaya apa? Beristighfar. Maka Rasulullah SAW yata'awwal Quran, yaitu Rasulullah SAW membaca Al-Quran, wa yaqul dzalika fi sholatih, dan mengucapkan yang demikian itu dalam sholatnya. Yukthir ayyakul, beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengatakan di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, dan di dalam sujudnya, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, ya, dan apa? Dan pujian hanyalah kepadamu. Allahumma firli, yaitu Allahumma ighfirli, yaitu ya Allah ampunilah
ya ampunilah aku. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dalam ya tafsir ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Kemudian kita akan baca dari tafsir yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang menjelaskan tentang surat An-Nasr ini. Beliau rahimahullah taala mengatakan dalam tafsir surat ini yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, bahwasanya al-khitab ya pembicaraan ini yaitu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nasrullah yaitu an-nasr, ya yang dinamakan pertolongan Allah itu adalah huwa taslitullah al-insan ala aduwih, itu Allah Subhanahu wa taala menguasakan ya kepada manusia ya atas musuhnya. Ini di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasulnya atas musuhnya. Bihaits, yaitu di mana yatamakkan minhu wa yahduluhu wa yakbituhu, yaitu bisa menguasainya dan menghinakannya, ya, mencampakkannya, ya, merendahkannya. Oleh karena itu, ya, namanya kemenangan itu lebih agung. Ya, jadi kemenangan itu paling agungnya kesenangan yang terjadi pada seorang hamba dalam amalannya. Ya, kalau namanya sudah menang, ya, itu namanya ya, puncaknya kesenangan. Ya, puncaknya kegembiraan. Ya, apabila seorang itu namanya menang dalam ya usahanya, kerjanya, maka itu adalah puncaknya ya kesenangan. Dikarenakan seorang yang menang ya mendapati dalam dirinya itu rasa senang yang sangat besar, dan juga kegembiraan yang sangat besar. Maka apabila itu dalam hal yang benar, jadi kemenangan itu apabila dalam hal yang benar, maka itulah suatu kebaikan. Dan sungguh telah sahabat dari Nabi SAW bahwasanya beliau SAW itu ya, beliau bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya beliau nusirtu, yaitu aku ditolong. Siapa yang menolong? Ya, Allah, itu tidak disebutkan di situ. Ya, nusirtu birru'b, yaitu aku ditolong dengan rasa takut, yaitu pada musuh. Ya, masirata syahrin, yaitu selama perjalanan sebulan. Jadi selama perjalanan sebulan musuh itu belum ketemu. Ya, pasukan Rasulullah SAW itu sudah ketakutan. Ya, ini sudah ketakutan. Ya, ini nusirtu. Ya, ini ditolong. Maka ini menunjukkan ya, ini suatu ya kemenangan adalah suatu perkara yang paling agung ya yang didapati oleh seorang hamba dalam amalannya. Yaitu bahasanya Rasulullah SAW ditolong dari musuhnya. Jadi musuhnya itu sudah ketakutan ya antara perjalanan berapa? Ya, jarak yaitu sebulan. Ya, jadi mereka sudah masih di tempatnya, misalnya kalau jaraknya sebulan perjalanan, ya itu sudah ketakutan untuk ya berjumpa. Ya, maka ya rasa takut itu adalah suatu perkara yang akan akan menghancurkan ya menghancurkan musuh. Ya, kalau musuh itu sudah takut, maka ya sudah merasa kalah terlebih dahulu. Ya, dikarenakan apa yang ya orang yang terjadi padanya yaitu rasa takut, maka tidak mungkin dia itu akan sabat, ya akan kokoh, karena rasa takut sudah menghinggapi terlebih dahulu. Ya, kemudian ya ditolong juga dengan dengan ya angin yang berjalan, angin yang berjalan ya atas musuhnya. Ini diantara hadis yang disebutkan tentang
makna nasr, yaitu pertolongan. Kemudian di sini idza jaa nasrullah, yaitu apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertolongan nasrullah iyyaka ala aduwik, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya kepadamu atas musuhmu. Ya, wal fatah ini ma'tufun 'alan nasr. Jadi fatah ini idza jaa nasrullah, itu apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fatah. Jadi wal fatah itu diatofkan kepada apa? Kepada nasrullah. Ya. Dan pengatofan 'alan nasr ini ya padahal apa? Antara pertolongan Allah dengan nasr ini ada keserupaan kan? Ya, itu adalah apa? Pertolongan Allah, dan fatah. Fatah juga pertolongan. Tetapi fatah ini apa? Lebih khusus. Ya, jadi apa? Yang lebih khusus ini diatofkan kepada apa? Yang lebih umum. Ya, sehingga dinamakan wa huwa mim bab atfil khas alal am. Yaitu bab yang apa? Pembahasan tentang bab yang lebih khusus ya diatofkan pada yang lebih umum, yaitu pertolongan. Di sini al-fatah apa namanya? Fatu Makkah. Ya, jadi Fatu Makkah diatofkan atau diikutkan kepada apa? Pertolongan secara umum. Ya, idza jaa nasrullah wal fatah. Fatah di situ adalah apa? Ya, Fatu Makkah. Seperti ya kita kalau mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Itu malaikat itu apa? Para malaikat itu turun, waruhu fiha, dan juga ruhu fiha. Siapa ruh? Siapa ruh? Jibril alaihissalam. Ya, jadi ruh itu adalah Jibril alaihissalam, diatofkan kepada siapa? Kepada malaikat. Malaikat apa? Para malaikat. Ini Jibril secara khusus diatofkan, ya, diikutkan kepada apa? Al-malaikah. Yani para malaikat itu turun ketika apa? Malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, karena Jibril alaihissalam itu termasuk apa? Malaikat. Ya, termasuk ya malaikat. Ya, maka di situ apa? Ya, maksudnya adalah apa? Waruhu, yaitu apa? Jibril alaihissalam. Begitu pula al-fatah. Di situ adalah Fatu Makkah diikutkan kepada apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya lainnya. Karena nanti apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Ya, tidak hanya Fatah Makkah. Ya, tidak hanya Fatah Makkah. Dan dulu jadi Fatu Makkah, ya, Fatu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi Fatu Makkah, pembukaan kota Makkah ya itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan sebabnya adalah dahulu tatkala ya beliau alaihi salatu wasalam ya mengadakan sulh ya perjanjian damai dengan apa? Dengan kaum musyrikin, yaitu di Hudaybiyah. Itu pada tahun berapa? Sulh Hudaybiyah pada tahun berapa? Ya. Tahun berapa? Ya, ini sejarah ya, di antara pentingnya kita ya belajar apa? Sirah nabawiyah. Ya, pentingnya kita apa? Mengetahui perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasanya sulh Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi sulh Hudaybiyah ya di situ apa? Ya Rasulullah sallallahu apa? Terhalang dari melakukan apa? Umrah. Ya, terhalang dari melakukan umrah, yang kemudian sudah membawa sembelian, membawa hadyu, ya umrah dan haji, kemudian apa? Hadyunya akhirnya apa? Disembelih, ya disembelih. Karena apa? Yang disebut sulh Hudaybiyah, kemudian di sana apa? Kaum muslimin, ya Rasulullah SAW intinya apa? Dirugikan dengan perjanjian yang dilakukan bersama orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada Rasulnya bahwasanya apa? Mereka orang Quraisy sudah mereka diuntungkan dalam perjanjian, masih saja ya mereka membatalkan perjanjian tersebut. Ya, sehingga Nabi SAW ya menyiapkan tentaranya pada tahun 8 ya Hijriah untuk memerangi mereka.
ya untuk memerangi mereka dan untuk mengepung ya, untuk mengepung mereka yaitu orang-orang musyrik ya di Makkah. Sehingga ya pada tahun ya 8 Hijriah tatkala Rasulullah SAW telah ya memiliki ya penolong di antara yang dari kaum Ansor ya, kemudian apa? Ketika tahun 8 Hijriah ini bisa mengepung kota Mekah ya, kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ma tadunnun anni fa'ilun bikum. Ya, apa yang kalian sangka, apa yang aku akan lakukan untuk kalian. Ya. Padahal beliau SAW ketika apa? Sebelum itu berapa? 8 tahun yang sebelumnya beliau apa? Ya, pergi ya, sehingga apa? Sampai dicari ya untuk dibunuh. Ya, kemudian beliau apa? Hijrah ke kota Madinah. Ya, ke kota Madinah. Kemudian setelah 8 tahun ya setelahnya setelah 8 tahun setelahnya beliau apa? Datang ke Mekah ya, bisa menguasai, mengepung ya kaum musyrikin apa? Di kota Mekah, yaitu kaum Quraisy terlebihnya ya. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam ya mengatakan kepada mereka setelah mereka ya berkata ya, ketika mereka dikepung mengatakan khairan ya, baiklah, akhun karim wa ibnu akhin karim, yaitu memuji Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Ya, pada hari ini, yaitu pada tahun 8 Hijriah ini, yaitu pada bulan Ramadan, ya, beliau mengatakan, sungguhnya aku mengatakan kepada kalian sebagaimana yang dikatakan Yusuf. Yusuf siapa? Alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu ketika apa? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya, bahwasanya apa? Tidak ada la tathriba, yaitu tidak ada celah ya atas kalian pada hari ini. Ya, yaghfirullahu lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Ya, ini adalah sifat apa? Sifat pemaaf yang sangat besar sekali. Ketika itu apa? Nabi Yusuf sudah dia apa? Masukkan ke dalam sumur, direncanakan untuk dibunuh. Kemudian akhirnya apa? Ya, dipelihara oleh siapa? Aziz Misr. Kemudian apa? Dipenjara. Kemudian ya ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, padahal saudara-saudaranya telah berbuat makar, ya, tipu daya untuk ya menjauhkan Yusuf alaihissalam dari bapaknya, yaitu Yakub alaihissalam. Akan tetapi ya ketika ya Nabi Yusuf sudah menjadi apa? Ya, pembesar di Aziz Mesir. Ya, kemudian saudara-saudaranya datang yang pada saat itu apa? Di kampungnya apa? Terjadi ya kemarau, yaitu sehingga tidak memiliki bahan makanan. Ya, di akhir cerita bahwasanya apa? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahasanya apa? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Rasulullah SAW terusir dari apa? Dari negerinya sendiri. Ya, terusir dari Mekah, kemudian apa? Hijrah ke Madinah. Ya, kemudian setelah 8 tahun beliau kembali, kemudian apa? Memaafkan ya orang kafir Quraisy. Ya, sehingga ini yang dinamakan Fathu Mekah. Ya, bahasanya Rasulullah SAW mengatakan ya idhabu fa antum tulaqa. Ya, pergilah kalian, itu dimaafkan, sungguhnya kalian bebas. Ya, yang dengan ini maka menjadilah ya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, yaitu bayinan aziman wadihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah bukakan ya bagimu apa? Dengan pembukaan yang jelas, yaitu terbukanya kota Makkah, sehingga apa? Manusia ketika itu apa? Ya, akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam ya agama Islam. Ya, membela Rasulullah SAW. Ya, karena Quraisy mau ya kemana lagi? Ya, sudah habis. Ya, tidak memiliki kekuatan lagi kecuali apa? Mereka apa? Ya, orang-orang Arab di Makkah
mereka masuk ke dalam ya agama Islam, masuk ke dalam Islam. Makanya yang dikatakan apa? Fi dinillah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yaitu berbondong-bondong ya, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya, padahal dahulunya apa? Masuk Islam saja apa? Sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian menjadilah mereka masuk ke dalam Islam dalam keadaan ya berbondong-bondong sampai pada akhirnya ya pada tahun 9 Hijriah ya disebut dengan apa? Amul Wufud. Jadi 8 Hijriah itu namanya apa? Fatah Mekah. Pada tahun 9 Hijriah dinamakan apa? Amul Wufud, yaitu tahun utusan-utusan. Maksudnya apa? Qabail, yaitu kabilah-kabilah yang berada di Arab, mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW untuk apa? Menyatakan ya keislaman, ya menyatakan keislaman mereka. Dan ini setelah apa? Perang Tabuk. Jadi perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi setelah perang Tabuk ya yang dinamakan Amul Wufud, mereka yaitu siapa? Kabilah-kabilah itu masuk ya menemui Rasulullah SAW ya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini ya banyak disebutkan oleh ya ahli sejarah. Ya kalau kita ya baca di antara ahli sejarah yang menyebutkan ya di sana yaitu apa? Kalau kita ya pernah dengar misalnya apa? Ya seperti Ibnu Ishaq, kemudian ya dalam Sirah Ibni Ishaq yang namanya kitabnya yaitu Sirah Ibni Ishaq, dan juga apa? At-Tabaqat yaitu Ibnu Sa'ad. Ya ini adalah mereka menyebutkan kabilah-kabilah yang masuk ke dalam agama Islam. Ya pada tahun 9 di antaranya Bani Tamim, kabilah Bani Tamim, di situ ada kabilah ya Abdul Qais, atau di sana yang dari Yaman, ada yang dari apa? Bani Hanifah. Ya, kabilah-kabilah terutama dari negeri Yaman yang dahulunya adalah ya mereka belum masuk Islam, kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Ya, begitu pula kabilah yaitu ya orang-orang Arab yaitu Najran dan yang semisalnya, mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini ya rentetannya, ya rentetan ceritanya. Mungkin diadani dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan, yaitu pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu mereka masuk ya ke dalam agama Allah afwaja, yaitu berbondong-bondong. Jadi ya setelah Fatu Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah, ya mereka yaitu kabilah-kabilah ya Arab, mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW di Madinah, ya, kemudian mereka menyatakan ya keislaman mereka. Ya, bahkan ya sebagian ahli syiar, itu orang yang menekuni masalah sirah, ya menyebutkan ya ada sekitar 60 utusan yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ada 60 utusan yang disebut ini amul wufud, jadi wafat. Jadi wufud itu jamaknya dari wafat, ya, pada tahun 9 Hijriah yang disebut dengan amul wufud, yaitu utusan-utusan kabilah-kabilah. Kalau di sana namanya qabilah, ya, qabilah. Kalau kita kabilah, jadi kabilah-kabilah ya lebih dari 60. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan lebih dari 70. Yaitu mereka berbondong-bondong mendatangi Rasulullah SAW ya untuk masuk Islam dan ya menyatakan siap ya untuk untuk melawan misalnya dibutuhkan untuk membantu dalam ya peperangan, dalam ya membantu Rasulullah SAW, maka mereka ya siap ya menyatakan kesiapannya. Ini diantara ya yang disebutkan yang terjadi pada ya tahun 9 Hijriah. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya apabila manusia telah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ya apabila engkau telah melihat tanda ini, ya Allah taala mengatakan, yakni berfirman fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, yaitu bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan meminta ampunlah ya kepadanya. Ya. Maka ya di sini sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya ketika ya seorang memperhatikan, merenungi dalam ayat-ayat ini, maka akan ya tampak ya baginya hikmah. Ya, tampak hikmah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, yaitu adalah faqad qaruba ajaluk. Yaitu bahasanya Allah mengatakan pada Rasulnya,
ya, memberitahukan kepadanya bahwasanya apa? Ajalnya Rasulullah SAW telah apa? Telah dekat. Ya, sehingga dikatakan wa ma baqiya alaika ila tasbih. Ya, tidaklah tersisa, ya, tertinggal atasmu melainkan apa? Untuk mengucapkan tasbih bihamdi rabbik. Itu mengucapkan tasbih, ya, bersama dengan apa? Memuji kepada Rabbmu. Ya, memuji kepada Rabbmu. Ya. Yaitu idza jaa nasrullah, yaitu ketika apa? Telah datang kemenangan wal fath, ya, maka wa ma baqiya alaika illa tasbih bihamdi rabbik wal istighfar. Itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fasabbih bihamdi rabbik, ya, dalam tasbih yaitu sabbih tasbihan makrunan bil hamd. Yaitu bertasbihlah dengan tasbih yang diiringi dengan apa? Dengan pujian. Dan namanya tasbih itu adalah apa? Subhanallah. Ya, itu adalah tanzihullah ta'ala amma la yaliku bijalalih. Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak. Ya, tidak layak. Itu berdasarkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala maka apa? Disucikan, ya, dari semua apa? Ya, dari semua kekurangan, ya, dan sesuatu yang tidak layak pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu disucikan. Itu namanya tasbih. Ya, itu namanya tasbih, yaitu tanzihullah taala amma la yaliku bijalalihi. Kemudian walhamdu yang dinamakan alhamd wa thana'u alaihi bil kamal ma'al mahabbah. Jadi seorang memuji itu adalah, ya, alhamd itu adalah wa athana'u alaihi bil kamal, yaitu memuji pada Allah Subhanahu wa taala bil kamal. Itu dengan apa? Ya, dengan kesempurnaan, ma'al mahabbah wa ta'zim. Yaitu dengan apa? Alhamdu itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala ma'al hamdi wa ta'zim. Ya, dengan apa? Dengan rasa cinta dan apa? Pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan, ya, alhamdu dengan thana. Ya, kalau thana apa? Pujian semata, tapi kalau alhamdu yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dan ada bersamanya apa? Kecintaan, mahabbah dan juga apa? Pengagungan. Ya. Ada padanya adalah, ya, pengagungan, yaitu terkumpul padanya apa? Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak, ya, pada haknya Allah Subhanahu wa taala, dan antara apa? Alhamd, yaitu pujian pada Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'al apa? Ma'al mahabbah wa ta'zim, itu dengan, ya, bersama dengannya itu kecintaan dan juga apa? Pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfir, yaitu apa? Dan mintalah ampun, ya, kepadanya, yaitu is'alhu maghfirah, yaitu mintalah kepadanya, yaitu, ya, ampunan. Ya, antum nanti usahakan apa? Bedakan antara istilah-istilah ini, ya. Namanya alhamdu tadi apa? Yaitu pujian, ada padanya apa? Kecintaan dan pengagungan. Ya, kemudian apa? Tasbih itu apa? Pensucian Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang apa? Tidak layak, ya, dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar yaitu apa? Meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini apa? Yang pertama adalah at-tasbih al-makrun bil hamd, yaitu tasbih yang diiringi dengan pujian. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Ya, dan istighfar, ya, di situ ada apa? Alif, sin dan ta, ini menunjukkan apa? Meminta, yaitu meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perlu diingat pengertian maghfirah. Jadi faedah ini maghfirah. Jadi ketika seorang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 hal yang kita ingin dapatkan. Ya, yang pertama adalah apa? Satrullah. Yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, satrullah ala abdihi dzunubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi atas hambanya itu dosa-dosanya. Ya. Jadi antum ingat bahwasanya ketika antum minta ampun itu harus apa? Harus diketahui apa yang antum inginkan.
Ketika antum minta ampun apa? Ya, Allah itu apa? Menutupi dosa-dosa kita. Ya, karena kalau dosa-dosa kita itu dibuka kayak apa baunya? Ya, kayak apa baunya? Ya, karena saking banyaknya kita apa? Ya, berbuat dosa lailan wa naharan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala singkap, ya, singkap bagaimana kita? Ya, makanya ketika apa kita ditutupi aib kita, ya, Masya Allah kita sangat apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih ditutupi. Kalau aib kita dibuka setiap kita melakukan dosa, kesalahan bagaimana kita? Ya, mesti orang akan apa? Orang saja akan menjauh dari kita. Ya. Jadi apa? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Minta ampun padanya. Ya, minta ampun padanya yaitu adalah supaya dosa kita ini apa? Ditutupi. Kemudian yang kedua apa? Di mahwiha. Kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihapus. Kemudian apa? Yang ketiga adalah watajawuz anha, yaitu dia apa? Dimaafkan. Ya, jadi apa? Yang kita minta ketika apa? Kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, jadi pengertian istighfar bahwasanya kita menginginkan Allah menutupi dosa kita. Kemudian Allah menghapus dosa kita. Kemudian Allah apa? Mengampuni. Ya, mengampuni dosa kita, dan ini adalah apa yang paling tinggi yang dikehendaki oleh seorang hamba ketika dia meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hamba ini apa? Sangat banyak sekali dosanya dan butuh untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ya rahmatnya kepada kita sekalian, mengampuni kita sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian ya, di situ disebutkan bahwa innahu kana tawwaba. Ya, yaitu lam yazal azza wajal tawwaban ala ibadihi. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha menerima taubat ya hamba-hambanya apabila ya hamba itu apa? Ya, meminta ampun kepadanya, idzastaghfarta ya, apabila engkau meminta ampun kepadanya, maka taba alaik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu. Ya, kemudian yang ingin kita sampaikan dalam surat ini yaitu apa yang ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini adalah tentang apa? Ya, yang menunjukkan tentang kepandaian ya kepintaran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau adalah ya sahabat yang disebut dengan apa? Turjumanul Quran, yakni seorang ahli yang menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran ya ketika apa? Mendengar ya turunnya ayat ini. Jadi ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar ayat ini turun atau surat ini turun, ya Umar radhiyallahu taala anhu ya beliau apa? Mendekatkannya. Yaitu mendekatkan, datang kepada Abdullah bin Abbas kemudian mendekatkan kepadanya. Ya, di saat manusia ketika itu apa? Ya, mengkritisi Umar dari sisi apa? Kenapa kamu mendatangkan atau mendekatkan Abdullah bin Abbas sedangkan dia adalah seorang apa? Seorang pemuda, padahal bersama kita itu ada pemuka-pemuka sahabat yang apa? Ya, kibaru sahabat. Ya, di sana ada kibar sahabat. Ya, dan kita mengetahui bahasanya Umar siapa? Ya, salah seorang apa? Khulafa ya ar-rasyidin. Ya. Kemudian apa? Ya Umar ya radhiyallahu taala anhu ya mereka berkumpul waktu itu. Jadi min kibar al-muhajirin, dari pembesarnya kaum muhajirin dan juga dari kibarnya al-ansar ya di saat ya pada hari itu. Dan ada bersama mereka Abdullah bin Abbas, karena dia apa? Diajak oleh siapa? Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa? Abdullah bin Abbas ditanya Umar. Ya, atau pertamanya sahabat ketika itu bertanya, ya Umar bertanya, apa yang engkau katakan ya terhadap ayat ini? Yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, hingga akhir ayat. Ya, Umar bertanya kepada apa? Sahabat-sahabat ya kibar yang ada pada waktu itu.
Ya, apa yang kamu tafsirkan dari ayat ini? Ya, kemudian apa? Sebagian mereka menafsirkan hanya sebatas apa yang tampak, yaitu apa? Datangnya apa? Kemenangan. Ya, sebagian mereka apa? Mengatakan umirna an-nahmadullah wa nastaghfirah. Ya, bahasanya kita ini apa? Diperintah untuk apa? Memuji Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita itu mendapatkan apa? Kemenangan. Ya, dan sebagian mereka mengatakan la nadri. Ya, kita tidak tahu. Ya, walam yakul ba'duhum syai'an. Sebagian mereka tidak ya mengatakan suatu pun. Ya, ketika ditanya oleh Umar. Nah, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya, bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, yang dimaksud ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath." Kemudian setelahnya ya, manusia masuk ke dalam Islam dalam keadaan berbondong-bondong, itu adalah yang dimaksud apa? Ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajalnya Rasulullah sallam yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadanya. Ya, telah mengisyaratkan kepada Rasulullah sallam, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila apa? Telah datang kemenangan dan fatah, yaitu Fathu Mekah. Ya, maka ini adalah sebagai tanda ya ajalmu telah dekat. Ini ya tafsir yang diberikan siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, faqala Umar. Kemudian Umar berkata, wallahi ma a'lam minha illa ma ta'lam. Wallah, yaitu demi Allah, tidaklah aku mengetahui darinya melainkan apa yang engkau ketahui. Ya, jadi apa? Ya, mengisyaratkan bahasanya Umar apa? Ya, Umar apa? Menyetujui dari apa yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya ini adalah ya ayat ini atau surat ini turun yaitu menunjukkan akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Ya, Rasulullah SAW telah menunaikan syariat, telah sempurna syariat ini, kemudian apa? Telah apa namanya? Ya, mendapatkan kemenangan-kemenangan ya, dan perkara-perkara yang penting telah ditunaikan, maka di situ apa? Ya, Umar mengatakan, ya tidaklah aku mengetahui melainkan apa yang engkau ucapkan. Maka ya di sini diambil faedah ini diantara keutamaannya siapa? Abdullah bin Abbas dan ya keistimewaannya. Ya, keistimewaannya yaitu dari apa yang dia miliki dari kecerdasan dan pengetahuan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu tafsir Al-Qur'an. Kemudian tatkala turun surat ini ya Rasulullah SAW menjadikan apa? Ya, menjadikan hal ini, dan beliau adalah orang yang paling apa? Paling sangat ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa, ya, menjadikannya yaitu untuk ya sebagai bacaan yang beliau ucapkan ya sering sekali, yaitu beliau alaihi salatu wassalam banyak mengucapkan dalam rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, di antara doa ya rukuk dan doa sujud. Ya, itu adalah doa rukuk dan sujud. Maka kita juga ikut ya mengatakan subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Rabb, ya Allah rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, ya, dan pujian ya atsana alaik, yaitu apa? Ma'al mahabba wa ta'zim. Allahumma firli lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana, dan juga apa? Ya, pelampauan batas kami, ya, fi amrina, dalam perkara kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan ya kaki-kaki kami, wangsunna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ya atas orang-orang kafir. Ini diantara ya tafsir yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang ya tambahan tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya apa? Ya, yang dimaksud
ya dari surat ini adalah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibannya. Ya, dan ini diantara faedah yang bisa kita ambil juga, yaitu bahwasanya kita ketika mendapati kenikmatan kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.